Siapa yang menciptakan kambing, binatang-binatang yang lain melata, semut yang terkecil? Engkau ya Allah. Siapa yang menciptakan manusia dan dirimu sendiri itu? Sudah tentu engkau ya Allah. Siapa yang menggerakkan dirimu waktu engkau sholat? Engkau ya Allah. Siapa yang membuat kamu kuat untuk puasa? Engkau ya Tuhanku. Siapa yang menggerakkan tanganmu waktu kamu takbiratul? Yang mensujudkan kepalamu membuat kamu rukuk? Engkau ya Tuhan yang memberi kekuatan itu. Kenapa engkau waktu sholat di dunia waktu itu, waktu puasa di waktu itu, kenapa kau tidak sadar dan menyadari dalam hatimu bahwa itu adalah akulah yang menggerakkan dirimu, dan engkau seakan merampas hakku sebagai Tuhan. Engkau bergerak dengan sendirinya, engkau bangga pada diri kamu bisa, bahkan engkau sepertinya mengadili pada Tuhan. Menangislah menangis, dan mudah-mudahan bukan diri kita semua nanti. Ternyata yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berdoa, ketika kita mujahadah, ketika kita sholat, ketika kita puasa, harus didasari ini semua engkau yang memberikan saya tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Karena engkau telah melanggar hak-hakku, maka engkau akan neraka dulu baru di surga. Jadi Allah itu, para guru-guru itu kalau ditanya ini, Ustaz sholat saya bagaimana, Fitri sah apa tidak ini sholat saya, maksud tadi bahasanya Ustaz atau Pak Yai tadi pasti kamu sudah wudhu tadi, sudah Ustaz. Syarat hukumnya berapa rakaat tadi tak maghrib 3 rakaat, berapa salat puasa? Kalau syarat tidak sah berarti kamu dosa. Ini Ustaz bisa menjawab Ustaz. Tapi kalau murid bertanya, Ustaz diterima apa tidak ini sholat saya? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Kalau semua berkata yang diterima para umat oleh Allah adalah yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu murni tanpa apapun, bahkan dirinya tak mampu dan tak merasa dirinya bisa sholat. Kalau masih merasa sholat, berarti dia belum ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia merampas hak Tuhan. Aku yang maha bergerak, engkau merasa bergerak. Aku yang maha wujud, engkau merasa wujud. Engkau merasa dirimu sendiri yang sholat. Pada itu saudara, aku yang melakukannya untuk diberi kekuatan padamu. Untuk sampai pada iman itu, Bapak Ibu, sulit sekali. Maka ilmu sholat pagi dia ini adalah satu ilmu yang akan menghantarkan kita. Selain kita akan membuat bersih hati kita, tenang jiwa kita, juga membuat kita ma'rifat kepada Allah, sadar terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan metode mengamalkan sholawatnya dan mengamalkan ajaran yang lillah dan billah. Nah itu semua kalau dikerjakan namanya Bapak Ibu mujahadah. Mujahadah dari asal kata jihad, perang. Tapi mujahadah ini bukan perang seperti perang zaman Rasulullah secara fisik, tapi mujahadah perang melawan hawa nafsu kita. Kita luruskan hawa nafsu kita. Bisa dikatakan mujahadah adalah berdoa bersungguh-sungguh, menangis di hadapan Allah SWT, bersungguh-sungguh pertobatan nasuha, itu namanya mujahadah. Nah Rasulullah SAW itu ketika berdoa pada Allah tidak pernah menetes air matanya, selalu meneteskan air mata. Maka kita umatnya belajar untuk bisa membuat seperti beliau baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Para aulia, para kasih-kasih Allah, kalau berdoa pada Allah selalu meneteskan air matanya. Bapak Ibu hadirin hadirat, terutama ibu yang masih baru, saya sekali lagi atas nama Bapak atau Bapak Ahmad dikasih terima kasih karena Anda ikut dalam majelis saya ini. Dan saya mengenalkan atas nama guru besar kami, sholawat wakidiyah ini bukan hanya untuk orang Jawa saja. Jangan dibilang saya orang Jawa, saya jadi ini orang Jawa, bukan. Contohnya ini Bapak Opar, Bapak Madikasi, dia ikut mengamalkan. Yang kedua, menantu saya ini orang sini juga, orang Makassar, besan saya. Nah ini di Sumatera, di Bali, NTT, semua yang di seantero Nusantara sudah ada perwakilannya satu persatu. Karena ini memang ilmu untuk memakrifatkan kita agar dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa dibilang tarekat kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui beliau baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pikir sholat pada Rasulullah agar hati kita jernih dibersihkan oleh beliau untuk mencapai tingginya makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya di ini saja, di Singapura, di Bangladesh, di Malaysia, Australia, di Tokyo, Hong Kong, Taiwan, di Arab Saudi, terakhir di Amerika sudah ada perwakilan satu persatu. Jadi bukannya Indonesia, ini sudah legal. Jadi 1997 itu
Menteri Keagamaan di Indonesia, notaris, Kemenkumham sudah legal. Makanya saya kalau ada acara besar di sini gampang. Saya undang Pak Wali, Majelis Ulama Indonesia saya undang, Ketua Torekot Sulawesi saya undang, mau semua. Kenapa? Karena sudah tahu legalitasnya dari amalan sholawat wahidiyah. Ini bukan aliran baru, bukan agama baru. Hanya satu amalan yang amalan itu berfungsi untuk kejernaan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran kita. Ini berkahnya ada di situ. Dan tujuan akhirnya adalah kita bisa dekat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sekali lagi tawasul sholawat baginda Rasulullah SAW. Kenapa sih Pak nggak langsung Allah seperti terakhir yang lain katakanlah? Kenapa melalui Rasulullah SAW? Kalau kepada Allah langsung Ibu bisa tapi lama. Lihat itu Nabi Adam alaihissalam 200 tahun hanya makan buah kuldi satu dengan Siti Hawa, dilempar dari surganya Allah, hitam jangan pergi kau dari surga aku, murka Allah. Satu ada di India, satu di Arab Saudi. Menangis barusan tidak diampuni. Ketika dia menghadap ke atas melihat aras Allah dan dia juga teringat ketika penciptaannya ada lafal Allah dan Muhammad. Dia berpikir kecil seorang manusia pertama yang kelihatan. Tidaklah mungkin ini nama seorang nama Muhammad disandingkan dengan nama Tuhan, pasti akan dikasih. Berdoalah dia, ya Allah, dengan kemuliaan derajat tertinggi nama Muhammad yang aku belum tahu orangnya, demi nama Muhammad yang kau pasti mengasihinya, yang tinggi derajatnya daripada aku, maka ampunilah aku dengan istriku Siti Hawa itu aku. Seketika diampuni oleh Allah. Hanya menyebut nama Muhammad saja. Tahu dari mana engkau kalau ini kasihku? Aku tahu ketika aku menciptakan aku dan aku juga melihat di alas-alasmu, di tiang-tiangmu selalu ada nama Muhammad bergandeng dengan nama aku. Itu Nabi Adam. Nah kita ini kan umatnya sudah sangat dekat dengan Rasulullah, pasti dijabah. Jadi kita bertawa kepada Rasulullah untuk membersihkan hati ini. Aqrabu turuhi ila Allah fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sufi seluruh dunia konferensi meja bundar stempel semuanya bersepakat aqrabu turuhi ila Allah. Untuk zaman akhir ini sulit untuk berdoa kepada Allah kecuali dengan membanyakkan istighfar, kasratul istighfar wa sholatu ala Nabi dan bersolat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kau tawasul Allah? Ini loh, Allah ngasih agama kepada Muhammad, tapi dia melalui Jibril. Bayangkan dia tawasul. Allah memberikan agama pada kita umat seluruh bumi melalui Muhammad. Tawasul lagi. Allah itu mau ngasih agama aja bertawasul kepada Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tak mampu, harus melalui Jibril. Kepada umat manusia melalui Muhammad, Jibril dan Muhammad. Kenapa? Kita tak mampu dengan nur ilahiyahnya Allah. Kalau bertemu Allah, maka melalui Jibril Muhammad dulu. Nah Allah saja mau kepada kita perlu tawasul, apalagi kita yang penuh dengan dosa dan lumuran dolim ini tak mampu Bapak Ibu kalau kita tidak bersama orang yang sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah, jika engkau ingin kepada Allah, kata Rasul, jika engkau mencintai Allah, jika engkau ingin menyatu dengan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Rasulullah, ya mendukung, engkau akan menemui yang masih bersama aku. Artinya ada filosofi. Kalau kita ingin pada sesuatu tempat, kita harus kenal dengan orang yang sudah tahu tempat itu. Kalau kita tidak tahu alamat di mana DTP, di mana daya, maka kita harus bersama orang yang tahu daya, Bapak Ibu. Nanti kita akan bersama dia sampai pada daya. Kalau kita tidak tahu Allah, ya kita harus bersama Rasulullah. Kalau kita nggak tahu Rasulullah, ya harus kita bersama masjid-masjid selawatnya. Kalau kita tidak bersama masjid-masjid selawatnya, ternyata kita tidak akan mendapatkan taufik dari karena ada guru di dalam satu masjid selawat tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sesi yang terakhir kita berselawat. Yang belum hafal baca saja ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidi Rasulullah.
Saya diulang-ulang sampai harus bermujahadah dengan membaca surah Al-Baqarah. Mujahadah itu Bapak Ibu menunduk penuh taala. Mujahadah itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahadah itu mengingat dosa dan dolim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mujahadah itu taubatan nasuha, tidak akan mengulangi dosa dan dolimnya Bapak Ibu. Mari kita ambil Quran satu kali Bapak Ibu sekali lagi untuk beli baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya dalam siar ini oleh guru besar saya Ilham Mukarram dengan memiliki Radhiallahu dijangkung hingga Allah Rasul bersama semua yang ada di sini Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita bermujahadah, menundukkan kepala sejenak Bapak Ibu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan dosa kita. Semua yang hadir di sini dan semua di kolom jagat raya ini nanti akan meninggal Bapak Ibu dan saudara. Tidak ada manusia yang hidup kekal seperti hanya Fir'aun yang mengatakan dia tidak akan mati Bapak Ibu. Akhirnya mati juga, terutama yang ada di sini semuanya Bapak Ibu. Dan orang yang meninggal Bapak Ibu nanti dimintai tanggung jawabnya ketika dia di akhirat Bapak Ibu. Kalau kita sekarang di dunia masih bisa makan, tidur, nyenyak Bapak Ibu, karena kita bekerja, punya uang untuk beli nasi Bapak Ibu, untuk makan kita, beli air untuk minum kita, tempat tinggal dan sebagainya. Ada modal kita untuk hidup di dunia Bapak Ibu. Mari kita pikirkan modal kita di akhirat Bapak Ibu. Kita tidak tahu nasib kita bagaimana nanti di sana Bapak Ibu. Nasib orang tua kita tidak tahu Bapak Ibu. Nasib diri kita, orang tua kita, anak-anak kita Bapak Ibu insyaallah. Belum sampai nanti kita kalau bertengkar di hadapan Allah Rasulullah SAW. Saya tidak dikatai ngaji, saya tidak dikasih tahu ilmu ini ya Allah. Kalau Bapak Ibu saya, kalau anak saya, engkau masukkan surga sementara saya tidak, dia tidak berikan ajaran itu, maka jangan sampai dia masuk di surga tanpa bisa atau join dia dengan saya di neraka Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang saya hormati malam hari ini, nanti di sana Bapak Ibu tidak ada yang mampu menolong Bapak Ibu kecuali beliau baginda aku Rasulullah SAW. Bapak Ibu waktu meninggal dunia berkata, ya Jibril, sudah ini waktunya, sudah wahai Muhammad, sudah waktunya. Tunggu dulu ya Jibril, tanya kepada Allah bagaimana nanti umatku, apakah dia merasakan juga pedihnya sekali turun seperti ini ya Jibril. Iya Muhammad, seperti ini. Aku mohonkan pada Tuhanku agar pedihnya ini biar aku yang menanggung, jangan umatku wahai Jibril. Bapak Ibu yang sudah mati 3 kali diiyakan oleh Jibril pada Allah SWT. Ya Jibril, jangan dicabut dulu, Israel jangan cabut saya Jibril. Kenapa wahai Muhammad? Sampai kepada Allah SWT. Nanti bagaimana umatku, apakah dia di neraka atau di surga bagaimana? Baiklah wahai Muhammad, aku akan mohonkan kepada Allah. Dan seketika itu Allah SWT melalui Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah berkata kepadaku untukmu wahai Muhammad, surga aku haramkan untuk dimasuki umat selain umatmu wahai Muhammad, sebelum umat masuk di dalamnya wahai Muhammad. Baiklah ya Jibril, silakan Israel untuk cabut saya. Bapak Israel mati begitu cintanya beliau baginda Nabi kepada kita umatnya ini wahai Bapak Ibu Israel mati. Itu pun nanti ketika sudah meninggal dunia semua, trompet ditiup, kiamat datang, trompet kedua dilahirkan lagi Bapak Ibu. Cuma ada Jibril di situ Bapak Ibu mati. Tidak ada kecuali Jibril. Setelah itu dibangkitkan Muhammad, semua masih meninggal dunia, mengusap-ngusap melihat kanan kiri semua mati. Satu kata yang terucap dari mulut beliau pertama kali, bukan di mana istriku Bapak Ibu, di mana anakku, bukan, tapi umatku mana ya Jibril, umatku ya Jibril, umatku di mana? Muhammad, tidak ada yang dibangkitkan selain engkau Muhammad yang pertama. Bapak Ibu begitu cintanya beliau baginda Nabi Bapak Ibu. Bahkan nanti ketika sudah di surga Bapak Ibu, ini seorang yang namanya Muhammad mondar-mandir kanan kiri sampai ditegur oleh Jibril. Wahai Muhammad, kenapa engkau dari tadi mondar-mandir? Seakan engkau merasa resah dari tadi, tidak nyaman. Bagaimana saya nyaman ya Jibril?
Aku takut ada satu saja. Kalau satu saja umatku nanti di neraka tergelincir. Aku tidak bisa enak-enak di surga sini. Wahai Muhammad, semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Israel, sampai ada satu kisah seorang muslim yang dimaksis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ngincipi nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu Bapak Ibu. Hingga Malik ditimbali, Malik ini orang gelandang ke neraka yang paling dalam. Dia sudah betul-betul kepada dosa besar, hingga orang nanti diceburkan neraka. Dia di dalam, sebelum sampai neraka dia merang-rang, ya Rasulullah tolong saya ya Rasulullah. Baginda Nabi di surga mendengarkan itu, bilang kepada Jibril, tolong angkat aku untuk sampai Allah SWT menghadap Allah. Hingga menghadap Rasulullah SAW, Bapak Ibu hormati, dia sujud kepada Allah SWT. Wahai Muhammad, kenapa engkau sujud di sini, bukan engkau di surgaku? Wahai Tuhanku, aku melihat ada satu umatku yang ku lempar. Aku mohon kepadamu, jangan wahai Tuhanku. Tidak bisa wahai Muhammad, dia sudah berdosa padaku, dia aku cuci dulu dia nerakaku. Wahai Tuhanku, jika engkau tidak mengabulkan permohonanku, aku akan sujud disiksa kapanpun sampai engkau mengampuni dia. Wahai Tuhanku, Bapak Ibu nanti akhirnya Allah dalam hatinya tidak bisa iba. Wahai Malik, kasih dia pada Muhammad, kasih dia Muhammad. Aku tidak mampu melihat ini kasihku seperti ini. Hadirin sekalian, malam hari ini kita mau bersolat pada Rasulullah Bapak Ibu. Orang yang bersolat pada Rasulullah Bapak Ibu, hatinya ini betul-betul harus ada cinta Bapak Ibu yang saya hormati. Hatinya ini harus betul-betul bergemuruh Bapak Ibu. Orang yang mengaku umat Islam apalagi bersolat pada Rasulullah, ada kata Muhammad, ada cerita Muhammad dilantunkan, tidak ada getaran sedikit pun di hatinya Bapak Ibu. Itu imannya dipertanyakan, keislamannya Bapak Ibu. Mumpung beliau ada di sini Bapak Ibu, Rasulullah sebelum meninggal dunia bilang Bapak Ibu, ya Ali, kesinilah engkau, kiranya aku akan meninggal dunia Ali, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada umatku Ali. Barang siapa yang bersolat salam kepadaku di atas makamku atau di Madinah sini, sungguh aku mendengarkannya Ali, dan aku akan mohonkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Wahai Ali, sampaikan kepada umatku Ali, kalau aku sudah meninggal dunia, barang siapa bersolat kepadaku, walaupun dia di ujung manapun di dunia, jauh dari kuburku, jauh dari makamku, jauh dari Madinah, katakan wahai Ali, dengan kekuatan rohaniku yang diberikan oleh Allah, aku akan menghampiri orang yang bersolat padaku itu. Aku akan mohonkan padamu apa yang jadi hajatnya, keluh kesahnya, baik keekonominya, baik itu tentang penyakitnya, maupun apapun kesusahan dia di dunia. Aku akan mohonkan pada Allah agar diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hormati, itu janjinya beliau baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, Rasulullah ini Bapak Ibu sudah terkena dari stempel Al-Amin, jujur, tidak pernah satu kali pun bohong Bapak Ibu. Malam hari ini pun berkeyakinan sampai hadir sini ada rohnya oleh Muhammad Rasulullah SAW yang menunggu-nunggu hati kita menangis kepada Allah Bapak Ibu, menunggu-nunggu hati kita mau apa, mahajatuka maku, ada apa kau hajatmu malam hari ini. Aku akan sampai kepada Allah, mumpung langit Allah dibuka semua sampai 7, malaikat Allah mendengarkan tangisanmu, air matamu akan menjadi saksi bisu nanti di akhirat ketika engkau akan diceburkan di neraka. Air mata ngomong, janganlah itu aku air matanya menjadi saksi bahwa dia takut padamu ketika dia menangis kepadamu, bersolat pada Rasulullah SAW. Mari Bapak Ibu hormati, yang malam hari ini punya masalah apapun Bapak Ibu, apapun masalah Anda, ada Rasulullah SAW di sini, mukjizat Allah SWT masih ada sampai hari ini. Ketika engkau meyakini bahwa Muhammad ada di hati kita, Bapak Ibu hormati, ada hadis khusus Bapak Ibu hormati. Allah berkata Bapak Ibu hormati, wahai Muhammad, tahukah engkau di dunia ini semua diciptakan untuk siapa? Saya tidak tahu wahai Tuhanku. Ini kuciptakan semua untukmu wahai Muhammad, untukmu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, tahukah engkau kuciptakan untuk siapa wahai Muhammad? Aku tidak tahu ya Allah. Engkau kuciptakan untuk aku wahai Muhammad, untuk Tuhanmu ini. Jadi aku menciptakan jagat raya isinya ini untukmu wahai Muhammad, dan aku ciptakan diri Muhammad untukmu, kata Allah. Lalu Allah berkata Bapak Ibu, Allah bertanya yang terakhir Bapak Ibu, wahai Muhammad, terakhir aku bertanya sama engkau Muhammad, lalu aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Aku ini untuk siapa wahai kekasihku?
Aku tidak tahu, wahai Tuhanku. Aku tidak tahu. Tahukah engkau Muhammad, kalau semua yang ada di Jakarta ini kuciptakan untukmu Muhammad, dan engkau kuciptakan untuk saya Muhammad. Aku ini Muhammad adalah untuk kepada orang yang bersalawat salam kepadamu setiap hari. Bahasa bibirnya menyebut engkau, cintanya tinggi dalam jiwanya padamu wahai Muhammad. Itulah orang bersama aku sampai kapanpun illahil kiamah nanti wahai Muhammad. Malam hari ini Bapak Ibu hormati, mari mahabbah kita tambah, cinta kita tambah oleh Rasulullah SAW, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan sholawat hidayah ini Bapak Ibu hormati. Yang belum mengerti, yang belum paham, baca saja ya Sayyidina Rasulullah diulang-ulang sampai acara ini selesai Bapak Ibu hormati. Semoga semuanya di sini lumuran dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu hormati. Semua masalah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu hormati. Yang masalah ekonomi ya Bapak Ibu hormati, yang masalah penyakitnya Bapak Ibu hormati, yang masalah apapun, masalah duniamu malam hari ini mumpung Allah berkehendak Bapak Ibu hormati, kun hakinya Tuhan melalui mujadah ini insya Allah ijabah Bapak Ibu hormati. Mari hati nadirat, ada Rasulullah hati nadirat, jangan hati kita kesana kemari, hati kita, kepala kita jangan noleh kesana kesini. Lihatlah diri kita sendiri yang penuh lumuran dosa dolim. Tahun dulu, 10 tahun dulu, 15 tahun lalu kita pernah dosa kepada Allah. Ingat-ingatlah itu Bapak Ibu hormati. Jika hati kita masih keras, memohonlah dalam hati samanya Rasulullah. Hati saya keras ya Rasulullah, tidak bisa saya mengingat-ingat dosaku pada istriku, dosaku kepada suamiku, dosa kepada anakku, dosa kepada orang tuaku, bahkan untuk orang tuaku yang di dunia, orang tuaku yang di sana dan di alam kubur. Aku tak mampu untuk berdoa karena dosa yang banyak sekali. Aku tak mampu ya Rasulullah. Mintalah sahabatnya Rasulullah SAW agar kita betul-betul disabati malam hari ini. Hadirin hadirat, mari hadirin hadirat sambil mujadah, sambil bayangkan Rasulullah di sini, mohon pertolongannya. Sambil bayangkan kita nanti di akhir, mohon pertolongannya ya Rasulullah. Jika malam hari ini hatimu tidak sambung pada Rasulullah, kita dilaknat oleh Allah Bapak Ibu. Seperti mi'rajnya Rasulullah ketika Muhammad Jibril mau menghadap Allah dari langit 1 sampai 7 sampai ada Allah. Semua malaikat tahu bahwa ada Muhammad mau lewat, semuanya menghormat, tapi satu malaikat dia tidak menghormat, tetap sujud pada Allah. Langsung berkata Allah, ya Jibril, siapa itu malaikat tidak menghormat kasihku? Itu adalah yaitu malaikat yang kau suruh padamu. Dia tidak menghargai ada kasihku di sini, maka campakkan dia dari langitku ini. Bapak yang tidak saya hormati malam hari ini, Bapak yang saya hormati semua di sini. Kalau sudah ada di sini Bapak Ibu, kita bersolat pada beliau Bapak Ibu yang saya hormati. Al-Fatihah. Allahumma bi ismika wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh samaan wa alihi wa syai'ika ya Allah.